Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ibu berharap kabar kalian dan keluarga selalu baik dan sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya yang sedang terjadi dan selalu dalam lindungannya. Amin. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau mengharuskan kita belajar dari rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walaupun belajar secara daring, kalian harus tetap semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan selama pandemi, seperti rutin cuci tangan, tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung jika tangan belum bersih, memakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah selesai mempelajari materi mengenai teks iklan, slogan, atau poster. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, bunyi KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan kalian mempelajari materi ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dan ciri teks eksposisi yang dibaca dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, kalian mampu menentukan unsur-unsur teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta, dengan cermat. Tujuan yang ketiga, kalian mampu menentukan pola pengembangan teks eksposisi dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. Nah, motivasi ini datangnya dari Albert Einstein. Beliau berkata bahwa hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Nah, apa maksud dari motivasi tersebut? Ketika kita bersepeda, pasti mempunyai tujuan. Betul kan? Nah, misalnya saja ketika kita akan pergi ke sekolah, kita berangkat menggunakan sepeda, pasti kita akan mengayuh sepeda itu dengan penuh semangat. Untuk apa? Untuk cepat sampai ke sekolah, untuk cepat bertemu dengan teman-teman, untuk belajar, untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan cita-cita. Kita semua pasti mempunyai cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, guru, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan atau untuk bisa meraih cita-cita itu, kita harus belajar. Belajar dengan penuh semangat, seperti halnya kita mengayuh sepeda kita ketika kita berangkat ke sekolah. Albert Einstein juga berkata bahwa untuk menyeimbangkan ketika kita bersepeda, kita harus terus bergerak maju. Sama. Nah, untuk menyeimbangkan kita dalam proses meraih cita-cita, kita juga harus bergerak maju. Nah, dengan cara apa? Dengan cara usaha dan berdoa. Usaha, belajar dengan semangat, belajar dengan tekun, dan disertai berdoa kepada Tuhan. Nah, baik, cukup ya.
motivasi kali ini, mari kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, pada materi teks eksposisi ini kita akan mempelajari 4 hal, yaitu yang pertama pengertian teks eksposisi, yang kedua ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga unsur teks eksposisi yaitu gagasan dan fakta, lalu pola pengembangan teks eksposisi. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Sini ada 2 pengertian dari tokoh. Yang pertama, dari Jauh Hari 2013-58 mengatakan bahwa eksposisi secara leksikal berasal dari kata bahasa Inggris exposition yang artinya membuka. Nah, kutipan tersebut menjelaskan bahwa karangan atau teks eksposisi bertujuan untuk menerangkan, menguraikan, dan mengupas sesuatu. Pengertian yang kedua dari Kosasih 2012-17 mengatakan bahwa teks atau karangan eksposisi adalah karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Nah, karangan eksposisi ini berisi fakta ilmiah atau non-fiksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi merupakan teks atau tulisan yang menjelaskan tentang pengetahuan dan informasi tentang suatu hal yang di dalamnya terdapat fakta dan tidak mempunyai sifat memaksa kepada pembacanya. Jadi, teks eksposisi merupakan sebuah karangan yang mana di dalamnya menjelaskan tentang pengetahuan yang berisi informasi atau fakta ilmiah, fakta-fakta, dan sifatnya tidak memaksa kepada pembacanya. Jadi ketika penulis sebuah karangan yang mana berisi pengetahuan dan informasi tentang suatu hal, penulis itu tidak memaksakan kepada pembacanya untuk mengikuti apa yang dia tulis. Contohnya, pengarang menulis mengenai manfaat olahraga. Lalu pengarang mengajak pembacanya untuk ayo mari berolahraga. Nah, penulis tidak memaksa kepada pembaca, tapi mengajak untuk kebaikan, untuk rajin berolahraga. Nah, seperti itu contohnya. Lalu lanjut materi kedua, itu ciri-ciri teks eksposisi. Nah, yang pertama menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Nah, seperti tadi contohnya, misal manfaat berolahraga, apa saja olahraga yang bisa dilakukan di rumah, dan lain sebagainya. Lalu, gaya informasi yang mengajak. Nah, penulis membuat sebuah karangan, membuat sebuah tulisan, tujuannya untuk mengajak, bukan untuk memaksa pembacanya untuk mengikuti apa yang dia tulis. Lalu ciri-ciri yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu ciri yang keempat, gaya bersifat informatif. Nah, bersifat memberikan atau menjelaskan mengenai suatu informasi. Nomor 5, terdapat fakta uraian singkat, padat, dan akurat. Biasanya ketika penulis atau pengarang membuat sebuah karangan teks eksposisi, terdapat fakta. Faktanya berupa uraian singkat, bukan uraian yang berbelit-belit. Bukan uraian yang berbelit-belit. Fakta yang singkat, padat, dan akurat.
Lalu ciri-ciri yang keenam, berusaha menjelaskan sesuatu. Misalnya tadi menjelaskan tentang manfaat olahraga, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ketujuh, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Di sini penulis memakai bahasa yang baku atau bahasa yang resmi, tidak memakai bahasa yang non baku. Ya, contoh sederhananya biasanya memakai kata ganti saya dan Anda, bukan aku dan kamu. Nah, lalu ciri-ciri yang terakhir atau yang kedelapan, tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis pada pembacanya. Nah, seperti itu, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, bahwa ketika penulis menuangkan ide gagasan karang menjadi sebuah karangan, tujuannya tidak untuk memaksa kepada pembacanya, melainkan untuk mengajak melakukan kebaikan. Nah, lalu lanjut materi selanjutnya yaitu unsur teks eksposisi. Unsur teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Yang pertama gagasan. Nah, Gagasan disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang berbentuk komentar, penilaian saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Gagasan ini merupakan ide dari pengarang untuk membuat sebuah karangan. Nah, contohnya, nih yang poin A, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Lalu poin yang B, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dua contoh ini merupakan gagasan. Karena apa? Karena ini contoh tersebut merupakan ide atau pernyataan dari si penulis, belum disertai dengan fakta. Nah, mari kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu fakta. Nah, apa pengertian dari fakta? Fakta adalah kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta digunakan untuk menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Fakta dapat berupa bukti atau data kejadian nyata. Setelah penulis atau pengarang membuat sebuah gagasan, sebuah ide, atau sebuah pendapat. Nah, untuk memperkuat pendapat ini atau ide ini, penulis mencari fakta-fakta, mencari kebenaran-kebenaran yang terjadi untuk meyakinkan pembaca untuk memperkuat gagasannya itu. Nah, ada contohnya, ada 2 poin contohnya. Yang pertama, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Lalu poin yang B, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Dua contoh dari gagasan dan fakta ini saling berkaitan. Nah, penulis memberikan pendapat pada contoh di bagian gagasan, lalu penulis memperkuat gagasannya melalui fakta-fakta pada contoh di bagian fakta. Nah, dapat dipahami ya, dapat dipengerti. Nah, mari lanjut ke pola pengembangan. Pola pengembangan teks eksposisi ada 4 poin, yaitu pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pola umum khusus. Pola pengembangan umum khusus
Disebut juga sebagai paragraf deduktif. Dalam pola ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Nah, ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Jadi, pola umum khusus ini disebut juga sebagai paragraf deduktif karena ide pokok ditempatkan pada awal paragraf, lalu disusul oleh ide-ide penjelas yang merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Lalu pola yang kedua adalah pola khusus umum. Nah, pola pengembangan khusus umum disebut juga sebagai paragraf induktif. Ide pokok dari teks eksposisi diletakkan di akhir teks dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat spesifik atau khusus. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Nah, berbeda dari pola umum khusus. Pola khusus umum disebut sebagai paragraf induktif. Karena apa? Karena ide pokok dalam pola ini diletakkan pada akhir teks. Nah, paragraf yang awal itu berisi penjelas yang bersifat spesifik atau khusus. Jadi, ide pokok diletakkan di akhir berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Oke, lanjut ke pola selanjutnya. Nah, pola selanjutnya atau pola ketiga adalah pola ilustrasi. Apa pengertian dari pola ilustrasi? Nah, dalam pola ilustrasi, teks eksposisi memuat gagasan-gagasan umum yang disertai contoh atau ilustrasi dari pengalaman seseorang. Ilustrasi atau kejadian nyata tersebut digunakan untuk meyakinkan pembaca terhadap gagasan yang disajikan dalam teks. Jadi dalam pola ilustrasi, ketika seorang penulis atau pengarang membuat sebuah karangan dengan memuat gagasan umum, nah, pengarang ini menyertakan contoh atau ilustrasi dari pengalamannya sendiri. Jadi, untuk meyakinkan pembaca, si penulis menyertakan pengalaman-pengalamannya tentang apa yang ia tulis. Gitu. Lanjut ke pola yang berikutnya. Itu pola yang keempat atau pola perbandingan. Nah, dalam pola perbandingan, teks eksposisi memberikan perbandingan dari suatu gagasan dengan gagasan lain untuk memperkuat ide tersebut. Misalnya, benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan maupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi, dalam pola perbandingan, penulis membandingkan dua gagasan. Nah, dua gagasan ini dibandingkan perbedaan dan kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jadi, ketika penulis membandingkan dua gagasan, ini tujuannya untuk meyakinkan pembaca. Apa yang disampaikan penulis itu, gagasan yang disampaikan oleh penulis menjadi lebih kuat. Baik, sekian penyampaian materi dari Ibu mengenai materi mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian.
Sekali lagi Ibu berpesan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Walau belajar daring dirasa kurang menyenangkan, seperti saat belajar tatap muka di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.